Hai friends, welcome to my channel. Kali ini aku akan memberikan 7 pelajaran hidup yang membuat hidupku di tahun 2021 ini lebih baik. Let's check this out. Pelajaran yang pertama, pertanyaan itu lebih penting daripada jawaban. Jadi ini aku ambil dari buku ini ya, judulnya Wait What, yang ditulis oleh James E. Ryan. Dia adalah dekan dari Harvard's Graduate School of Education. Jadi contohnya di tahun ini, saat aku itu mengikuti rapat di sekolah, aku itu banyak bertanya. Kalau misalkan kita itu mengikuti rapat dan anggota lain itu ngangguk-ngangguk, itu belum tentu mereka itu mengerti. Sedangkan kalau misalkan satu kalimat aku nggak mengerti, atau misalkan satu ide nggak ngerti, itu langsung bertanya. Tentu dampaknya itu sangat baik, yaitu dalam hal praktikal itu lebih mengerti dan juga bisa menolong anggota lain juga lebih mengerti dalam memahami job desk mereka. Kemudian saat kuliah juga aku itu banyak bertanya, jadi pemahaman lebih lengket ya kalau misalkan kita itu bertanya. Selain itu juga pemahaman spesifik terhadap apa yang kita tahu itu jembatannya itu lebih mudah terhadap materi yang baru kita pelajari. Jadi ingat, sebelum mencari jawaban, utamakan terlebih dahulu bertanya. Pelajaran yang kedua adalah orang kaya itu membangun aset bukan liabilitas. Jadi ini aku ambil dari referensi buku digital yang aku baca, yaitu Rich Dad Poor Dad yang ditulis oleh Robert T. Kiyosaki, seorang investor dan pebisnis properti yang sangat-sangat handal dan juga terkenal. Bahkan beliau ini merupakan kerabat dekat dari Donald Trump. Jadi contohnya di tahun lalu aku itu membeli mobil dan di tahun ini aku itu menjual mobil. Jadi mobil kami itu mobil second 2011 dan tentunya mobil tahun lama itu banyak kerusakan. Jadi hampir tiap bulan itu mengeluarkan biaya perbaikan. Bahkan ada di beberapa bulan itu mengeluarkan 1 sampai dengan 2 juta. Belum lagi biaya bensin sekitar 200.000 per bulan. Kami pikir-pikir kalau misalkan mobil ini dijual itu nilainya sekitar 54 juta. Kalau misalkan 54 juta ini kita pindahkan ke sebuah aset investasi, itu bisa mendatangkan return sampai dengan 2 juta per bulan tanpa kerja. Jadi dengan pemahaman seperti itu akhirnya kami itu menjual mobil tersebut dan sampai sekarang dari Februari sampai dengan Desember ini kami itu mendapatkan return sekitar 2 juta per bulan konsisten tanpa kerja. Selain itu, dengan pertimbangan ini juga, saat kami itu merencanakan beli mobil, kami itu hitung-hitung. Kalau misalkan kami itu ada uang 225 juta, itu kalau misalkan beli mobil langsung habis. Tapi kalau misalkan dipindahkan ke sebuah aset investasi, itu bisa menghasilkan return sekitar 10 juta per bulan. Jadi kalian lebih pilih mana nih? Kalian punya mobil bagus 225 juta, atau kalian pindahkan itu ke aset investasi dan menghasilkan kalian return sekitar 10 juta per bulan tanpa kerja. Silahkan coba pikirkan dengan akal sehat kalian. Jadi itu ya, kalau misalkan kalian itu mau kaya, kalian harus bangun aset bukan liabilitas. Simpelnya aset itu adalah yang mendatangkan uang ke kantong kita dan liabilitas itu adalah hal-hal yang mengeluarkan uang dari kantong kita. Pelajaran yang ketiga itu adalah fokus kepada hal-hal yang bisa kita kontrol. Ini aku ambil dari filsafat Stoicism. Intinya dalam filsafat ini menekankan apa yang terjadi kepada kita itu di luar kontrol kita. Dan apa yang di dalam kontrol kita itu adalah bagaimana kita bereaksi. Contohnya, saat tidak diterima kerja, itu adalah hal yang tidak bisa aku kontrol. Yang bisa aku kontrol adalah persiapannya. Tetapi kalau misalkan persiapannya sudah sedemikian rupa dan akhirnya tetap tidak diterima, respon yang tepat itu adalah tidak down dan tetap melanjutkan hidup kita. Itulah hal yang bisa kita kontrol dan tidak bisa kita kontrol. Selain itu juga perkembangan channel YouTube. Hal yang tidak bisa kita kontrol adalah naiknya jumlah subscriber, total view, total like, dan juga total komen. Itu adalah hal yang tidak bisa kita kontrol. Sedangkan yang bisa kita kontrol adalah upload video 1 kali seminggu atau 2 kali seminggu dan lain sebagainya. Dan tentunya berfokus kepada hal-hal yang bisa kita kontrol itu akan mengurangi beban kita dan membuat kita itu lebih bahagia. Jadi fokuslah kepada hal-hal yang bisa kita kontrol. Pelajaran keempat adalah action speaks louder than words. Jadi ini quote-nya terinspirasi dari buku ini ya, Living Sacrifice yang warna merah. Ini adalah biografi dari Dato Sri Profesor Dr. Tahir. Dan biografi ini ditulis oleh Albertine Endah. Di dalam buku ini Pak Tahir itu bercerita, saat dia itu masih miskin, orang-orang itu mengabaikan dan meremehkan dia. Tetapi saat dia itu sudah sukses dan kaya, orang-orang itu malah berbalik menghormati dia. Kemudian beliau berkata, apakah orang-orang itu sebenarnya berubah? Ternyata itu tidak. Orang-orang itu sebenarnya tetap sama, tetapi yang berubah itu adalah Pak Tahirnya. Kemudian yang kedua itu adalah saat interview kerja, aku itu diremehkan karena baru mulai S2. Waktu itu aku berpendapat kalau misalkan ilmu yang aku sudah dapatkan di S2 ini bisa diterapkan di pekerjaan yang baru tersebut. Tetapi ada salah satu interviewer yang berpendapat bahwa aku itu baru ngambil S2 dan memiliki presuposisi bahwa itu tidak cukup untuk nanti dipakai di tempat kerja yang baru. Dari hal ini aku itu tidak menyalahkan interviewernya, karena saat aku melihat ke belakang, aku itu memang kurang berpengalaman dan juga ilmu-ilmu yang aku dapat itu masih sedikit. Jadi kedepannya aku itu memutuskan untuk memperbanyak pengalamanku dan mempersedikit perkataanku. Jadi ingat, jangan banyak bicara, perbanyak saja action kita dan pengalaman kita.
Pelajaran kelima, produktivitas itu justru terjadi saat kita itu memiliki work-life balance. Jadi produktivitas itu bukan hanya tentang kerja, tetapi juga ada istirahat di antaranya. Jadi hal ini terinspirasi dari buku Everyday Matters yang ditulis oleh Brandon Crow. Beliau merupakan salah satu profesor di Westminster Theological Seminary. Salah satu contoh penerapannya adalah, di semester ini aku itu tidak pernah izin sakit di sekolah, sehingga ini tidak mengganggu pekerjaanku, dan bisa dibilang bahwa produktivitasku itu juga tidak terganggu karena kesehatan aku. Tentunya hal ini akan berbeda kalau misalkan aku itu mementingkan pekerjaan di atas kesehatan, di mana aku itu bisa sakit sehingga ada beberapa pekerjaan yang tidak lancar dan bahkan sampai mendelegasikan itu kepada orang lain, atau bisa dibilang merepotkan orang lain. Kemudian contoh lain, saat aku itu memiliki jam istirahat yang cukup, pikiran aku itu lebih fresh, lebih jernih, sehingga saat mengerjakan pekerjaan yang terkait dengan berpikir, misalkan menulis atau misalkan menyelesaikan tugas-tugas kuliah, itu bisa lancar. Hal ini juga aku bahas di kuliahku ya, tentang produktivitas Alkitabiah. Bagaimana sebenarnya work-life balance itu sangat menentukan produktivitas kita. Pelajaran keenam, A Journey Before Destination. Maksud dari kutipan ini adalah, sebelum kita mencapai sesuatu atau destination, ada sebuah proses atau a journey yang harus ditempuh. Kutipan ini aku ambil dari novel The Way of Kings karya dari Brandon Sanderson. Dan penerapan dari pelajaran ini yang pertama, saat misalkan kuliah dan kerja itu dinikmati aja. Karena kuliah dan kerja itu adalah long term process. Misalkan kuliah itu bisa 4 tahun, dan sekarang aku itu kerja itu 4 tahun. Di dalam 4 tahun itu sangat banyak prosesnya. Kalau misalkan kita hanya mikir kapan selesai kuliahnya atau kapan selesai kerjanya, tentu itu akan membuat kita tidak bersyukur, tidak bersukacita, dan membebani pikiran kita. Tetapi kalau kita menikmati waktu-waktu saat kuliah, saat kerja, kita menikmati bagaimana rasanya mengerjakan tugas, berelasi dengan orang lain, kerja kelompok, tentunya itu akan menambah rasa syukur dan sukacita kita. Contoh lain, dalam membangun channel YouTube ini bukanlah merupakan suatu hal yang gampang. Kalau misalkan tujuan aku itu dari awal mencari subscriber, mencari like, mencari komen, itu tentu akan sangat membebani pikiranku. Tetapi mindsetku selama ini dalam membangun YouTube channel adalah, aku ingin belajar membuat video YouTube yang baik. Aku ingin belajar untuk menyajikan video yang sesuai dengan kebutuhan viewer. Dan mindset-mindset seperti ini menekankan pentingnya sebuah proses daripada destination itu sendiri. Oke, jadi itu ya teman-teman ya. Jangan fokus ke destination aja. Kalian juga harus fokus ke prosesnya. Nikmati aja, disyukuri aja, dan bersukacita aja. Pelajaran ketujuh adalah pentingnya kebijaksanaan. Aku ambil dari The Book of Ecclesiastes, chapter 10, verse 10. Bunyinya seperti ini. Jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Sebenarnya kutipan serupa juga pernah disebutkan oleh Abraham Lincoln ya. Salah satu quote yang terkenal dari Abraham Lincoln itu adalah, "Give me 6 hours to chop down a tree, and I'll spend the first 4 sharpening the axe." Jadi melalui quote ini kita itu bisa melihat suatu kebijaksanaan. Kapak yang tajam itu jauh lebih efektif daripada kapak yang tumpul. Jadi, luangkan lebih banyak waktu di awalnya untuk menajamkan kapak daripada langsung memulainya. Ada beberapa contoh dari pengalaman pribadi selama 1 tahun ini. Yang pertama, belajar dari orang yang berpengalaman. Salah satunya itu adalah dosen. Salah satu tugas di semester ini adalah membuat pelatihan. Dan bagaimana kita bisa belajar membuat pelatihan, itu paling dekat belajar sama dosen. Jadi kita harus memiliki sikap rendah hati dan tidak sombong, agar kita itu bisa belajar dengan baik dari dosen tersebut. Karena tentunya kita ini tidak berpengalaman dan dosen itu jauh lebih berpengalaman. Contoh yang kedua, menggunakan teknologi. Misalkan, aku itu adalah seorang yang pelupa. Dan salah satu cara untuk solve problem ini adalah dengan menggunakan alarm atau pengingat. Dalam hal teknologi juga ada yang namanya otomasi. Misalkan kita membuat sebuah teks, kita itu bisa membuat program yang bisa membuat otomatisasi dari teks tersebut. Ini juga sudah aku lakukan di pekerjaan sekolahku dalam membuat komentar murid. Aku membuat sebuah program di Excel sederhana aja, membuat komentar murid otomatis. Kemudian contoh yang ketiga itu adalah dengan berdoa atau prayer for divine intervention. Ada banyak hal di dalam hidup kita itu yang tidak bisa kita kontrol. Jadi sebagai contoh, dalam menyelesaikan suatu tugas di semester ini, aku itu stuck. Stucknya itu sampai beberapa hari. Jadi pada suatu pagi, aku itu memutuskan untuk berdoa dan menyerahkannya kepada Tuhan. Dan tidak seperti yang kuduga, problemnya itu terselesaikan dengan cepat. Ini bukan berarti kita harus menyelesaikan segala masalah dengan berdoa ya. Kita berusaha dulu, dan selagi berusaha, kita juga berdoa. Oke, jadi itu dia 7 pelajaran hidup yang membuat hidupku lebih baik di tahun 2021 ini. Terima kasih banyak kamu sudah menonton sampai akhir. Kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa like, share, and subscribe. See you on the next video. Bye-bye.
Iya, 10 juta. Bukan. 450 juta Oh, 450. itu 20. Kalau Kalau itu kita hitung 225 10 juta, Cek.